Nah, ini yang jadi masalah ketika kita diwajibkan dan harus. Nah, kalau tidak melakukan yang demikian, diklaim orang ini bukan agama Islam. Dengan kata lain, kalau kita misalkan saya sudah yang lahir dari agama Islam, kalau saya protes bahwa persoalan sembah Tuhan melalui atau menggunakan kiblat ke satu benda ini bermasalah, ini kan ada ganjaran dengan syariat Islam ini nanti dianggap sudah sudah keluar dari agama Islam, sudah macam-macam dan kena ganjaran. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika agama Islam melakukan pemaksaan melalui syariat Islam, sehingga peribadatan itu perlu digugat, dipertanyakan. Emangnya Tuhan itu ada di dalam Ka'bah itu? Kemudian, kalau boleh saya jabarkan lebih jauh, kalau memang tujuan peribadatan adalah untuk membuat manusia kepada orang baik-baik, ternyata mereka yang sudah pulang umrah, pulang dari haji, ternyata kebanyakan mereka ketika pulang dari haji, mereka jadi orang-orang jahat dalam beragama. Nah, jadi ada hal yang cukup bermasalah di dalam janji Islam untuk membawa masyarakat Islam kepada kehidupan yang terang benderang. Yang dimaksud terang benderang bukan kita tahu adanya matahari, kita tahu adanya matahari. Ya kan, ayam juga tahu adanya matahari. Tetapi yang dimaksud terang benderang kalau memang untuk membuka daya nalar kita dan cakrawala kita, maka yang dimaksud dalam ajaran itu harus unsur-unsur yang faktual dalam alam, bukan dogma buta, bukan hipotesa yang tidak bisa difaktualkan, bukan mimpi-mimpi seseorang. Nah, jadi banyak lapisan dalam doktrin Islam itu yang sungguh bermasalah terhadap janji Islam atau klaim Islam dalam hal ini untuk membawa kaum jangan sembah berhala dan untuk membawa kaum kepada orang baik-baik. Nah, ternyata dua unsur ini gagal untuk membawa umat kepada kehidupan yang produktif, yang manusiawi dalam hidup. Nah, dan juga janji agama agar jangan sembah benda atau jangan mempersekutukan Tuhan. Kedemikian. Nah, jadi dua janji ini dalam agama Islam gagal untuk dipenuhi ya, karena memang dari dasarnya fondasi agama Islam ya memang mengajak kaum untuk melakukan hal yang demikian, untuk menggunakan benda, mendewakan benda sebagai jalan Tuhan atau sebagai kiblat. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi dua hal ini yang sangat signifikan saya kira, yang perlu. Boleh menjawab, Pak? Ya. Kan tadi saya udah bilang ya, Pak, Islam itu menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholatnya pun dibacain ada Allahu Akbar gitu loh. Jadi gini, Ka'bah itu adalah arah loh, Pak. Ngerti nggak lah? Arahnya kemana? Ke timur atau ke barat? Ini dipatokin sama Rasul. Ini di sini di Ka'bah inilah mengarah ke sini loh, Pak. Bukan menyembah Ka'bah. Namanya kalau orang menyembah itu kan pasti kan ada namanya bacaan khusus. Ya Ka'bah, ya Ka'bah. Nama kayak Yesus lah. Kita nyembah Yesus, ada bacaan Yesus. Ya kita minta, nggak ada. Ini nggak ada satu pun. Gitu loh, Pak. Persoalannya begini. Persoalannya narasi yang Anda tuangkan itu. Saya selesain dulu, Pak. Saya selesain dulu. Ya kan, nggak ada satupun ya di orang Islam di dunia ini yang khusus untuk ya batu ya Ka'bah tuh nggak ada, Pak. Satu. Yang kedua, di masjid pun nggak ada nih ya namanya batu Hajar Aswad untuk disembah, nggak ada. Satu. Yang kedua, yang ketiga kan yang datang ke Ka'bah itu bagi yang mampu. Dia kalau mampu, kaya, punya uang dan mampu fisik, datang ke sana. Dan saya pun ke sana nggak nyium Hajar Aswad pun nggak apa-apa gitu, nggak batal hajinya, nggak batal umrohnya gitu loh, nggak membatalkan. Itu kan cuman kayak semacam simbolis aja lah gitu loh. Misalkan siapa pahlawan punya pusaka gitu misalkan. Nah ini gitu, dia dulu pernah ngebunuh misalkan sama kompeni penjajah gitu, nggak ada hubungannya sama penyembahan atau apa, nggak ada. Batu ya batu gitu, nggak ada namanya penyembahan tuh kayak ini gereja apa di Palestina itu ada salib
Kan di setiap gereja kan ada salibnya masing-masing di setiap gereja. Itu kan penyembahan. Tapi kalau di Islam nggak ada batu tuh, batu Hajar Aswad di setiap masjid nggak ada, Pak. Satu. Yang kedua, nanti bilang tadi, kiblat itu adalah arah gitu, Pak. Arah. Jadi semua seluruh dunia itu satu arahnya, Pak. Ini saya patokin loh di Ka'bah ini gitu loh. Begini Mas. Jadi tadi sudah saya tanggapi yang Anda utarakan, jadi saya tidak akan ulang. Saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Terus yang selanjutnya itu soal misalkan ajaran Islam menjelas loh, Pak. Kita membunuh semut aja nggak boleh, Pak. Membunuh semut aja nggak boleh gitu. Apalagi mau ngeganggu non Muslim, nggak ada dalam ajaran Islam tuh nggak ada. Atau itu kan oknum, Pak. Oknum itu bukan berarti mempresentasikan dia sebuah ajaran, enggak. Oknum, apalagi Indonesia lagi. Misal Pak habis haji dia seperti, ya monggo lah, dia kan orang jahat, masa terus ajarannya enggak lah. Perbuatan dia sendiri. Oke, begini Pak Toko. Sekarang kan ini, misal pendeta yang dia cabul sama biarawati, apa kan itu saya bilangin ajaran Yesus? Enggak lah. Itu kan oknum, kesalahan oknum. Begini, persoalan nampaknya Anda tidak begitu mengerti persoalan syariat Islam. Mungkin Anda belum pernah baca kitab fikih. Jadi ini saya terangkan. Saya pertanyaan sama sampean itu Islam atau Kristen? Begini, saya sudah terangkan. Enggak, pertanyaan saya jelas, Pak. Bapak sama Bapak itu Islam atau Kristen? Oke, saya Islam tetapi bukan beragama Nabi Muhammad. Lah, kok gimana sih? Ya, kan lucu lah, Pak. Islam tapi nggak beragama Nabi Muhammad, itu kan lucu loh, Pak. Oke, begini saya terangkan. Al-Quran menolak ini saya terangkan. Agama menolak agama Nabi Muhammad. Dan agama juga menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Muhammad yang diterangkan dalam tradisi agama Islam, yaitu dalam kitab hadis, kitab fikih, dan sirah Muhammad, dan pendapat-pendapat mazhab. Nah, jadi sekedar itu. Jadi ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran yang ada kata Islam, itu bukan yang dimaksud agama Islam yang ada di dalam syariat Islam. Jadi untuk Anda mengerti. Nah, kemudian dalam Al-Quran tidak ada konsep Nabi terakhir. Artinya Nabi Muhammad itu ditolak. Atau konsep Nabi Muhammad yang ada dalam tradisi agama Islam ditolak dalam Al-Quran. Nah, jadi saya ingin kembali dulu untuk menjelaskan sedikit secara ringkas dulu persoalan perlakuan yang dilakukan oleh kaum ulama atas nama syariat Islam. Bahwasanya yang mereka tegakkan adalah perlakuan Nabi Muhammad. Jadi makanya kaum ulama ini kan mengklaim diri mereka sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris Nabi. Jadi tidak ada istilah oknum dalam hal ini. Ketika kaum ulama menegakkan syariat Islam, maka yang mereka tegakkan adalah perlakuan kezaliman Nabi Muhammad yang mereka yakini, yang mereka pelajari apa yang ada di dalam kitab mereka. Dalam hal ini ya kitab fikih, kitab hadis Sahih Al-Bukhari dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi fondasi syariat Islam. Makanya antara perlakuan kaum ulama dengan tindakan Nabi yang mereka yakini adalah dua dimensi yang tidak bisa Anda pisahkan. Nah, jadi ini agar bisa dimengerti kenapa slogan-slogan kaum ulama ini adalah hanya oknum yang melakukan kekerasan dalam beragama, ini omong kosong. Karena apa yang mereka lakukan sangat terkait dengan ajaran yang mereka anut. Okey, makanya tadi Pak Kevin ada menanyakan pertanyaan yang sama. Kalau umat Islam melakukan tindakan yang berdasarkan kitab yang mereka pegang, maka kitab itu bermasalah atau ajaran yang dianut oleh mereka itu bermasalah dan perlu digugat. Makanya yang saya gugat sekarang ini adalah bukan hal yang saya tidak tahu dalam Islam, tetapi karena saya sudah mengerti apa yang diajarkan dalam Islam, maka saya menggugat apa yang sudah bermasalah. Nah, itu untuk sekadar dimengerti Pak Tokoh. Jadi terima kasih dulu apa yang telah Anda tuangkan.
saya akan kasih kesempatan buat Brother Yohanes. Jadi Pak Toko, saya turun dulu ya. Nanti bisa naik kembali kalau ada pertanyaan berikutnya. Saya kasih kesempatan dulu kepada Brother Yohanes. Silakan. How are you? Very good. How are you? Thank you very much. I'm good here. Pak, terima kasih Pak kesempatannya bisa bertemu dengan Bapak lagi Pak. Jadi ada beberapa hal Pak yang saya mau sharingkan ke Bapak. Juga nantinya saya mau minta pendapat Bapak berkaitan dengan hal tersebut yang akan saya tanyakan Pak. Yang pertama saya mau mengajak untuk semuanya, terutama siapapun yang di kolom ini, untuk belajar berpikir secara logis. Yang pertama. Kedua, mulai jujur pada diri sendiri. Jangan berdusta dan mendustai diri sendiri. Nah, itu ajakan saya secara pribadi Pak. Bagaimana manusia itu bisa menjadi jujur pada dirinya sendiri paling tidak, dan tidak mendustai dirinya sendiri. Nah, berkaitan tadi banyak sekali disampaikan ya Pak di kolom ini bahwa saya tidak mau berbicara tentang dogma, tetapi di sini saya sebagai orang yang dalam dalam ajaran mereka itu saya disebut sebagai orang tapir. Oleh sebab itu saya mau bersuara sedikit sebagai seorang yang dianggap sebagai tapir Pak. Dalam surat Al-Anfal 55 disebutkan bahwa ciptaan yang paling buruk, ya, lebih buruk dari binatang di muka bumi ini adalah orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, di surat At-Taubat 123 juga disampaikan di sana, perangilah orang-orang kafir Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ajaran, tindakan, nilai agama yang seperti ini akan membawa seseorang ke surga? Karena jujur bagi saya, tujuan akhir dari kehidupan kita manusia ini adalah ke surga. Bagaimana mungkin kita membenci kaum tertentu, memusuhi kaum tertentu, tetapi kita mengharapkan surga? Mari kita berpikir secara logis Pak, secara jujur dan tidak mendustai, gitu ya. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan hal yang pernah disinggung tadi bahwa ajaran membunuh semut pun tidak diperbolehkan. Sementara kalau berkaitan dengan orang kafir yang dikafirkan, semuanya dibolehkan Pak, membunuh pun dibolehkan. Kan begitu. Nah, ini saya mau mengajak bagaimana hal ini bisa kita pikirkan secara normal, secara logis, secara akademis, secara jujur. Apakah ajaran yang seperti ini yang memang membawa kita nantinya ke surga? Begitu Pak pertanyaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya heran di situ disebutkan bahwa ini adalah sebuah ajaran atau ini adalah sebuah hal yang berasal dari Tuhan. Logikanya, ketika hal itu menjadi sebuah ayat dalam sebuah kitab suci, maka itu berasal dari Tuhan. Apakah benar Tuhan ini mengajarkan sebuah kebencian? Apakah benar ini Tuhan ini membenci umat yang diciptakannya, suatu golongan yang sangat-sangat dibenci di situ, yaitu orang kafir? Itu sih Pak. Ya, terima kasih. Baik, menarik. Ya, inilah persoalan yang kebanyakan orang Islam tidak mengerti. Dan ada segolongan orang Islam memang menipu itu adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada syariat Islam. Jadi para kaum ulama, kalau boleh saya katakan, atau cendekiawan Muslim, mereka tahu bahwasanya ada ajaran kebencian dalam Islam itu yang memang bagian daripada syariat. Tetapi kepada publik mereka menggunakan istilah lain. Misalkan tadi begini, tadi kan ada kawan kita yang barusan turun, jangankan membunuh manusia, nyamuk saja atau semut saja ini sangat tidak baik. Itu kan dari dalam dialog yang begini dia itu katakan. Tetapi kalau kita ajak
dia untuk berbicara persoalan syariat Islam, itu ceritanya udah lain lagi. Artinya syariat Islam itu menolak konsep-konsep apa yang dikatakan kawan kita itu tadi, misalkan semut itu semut aja ya tidak baik itu kan kalau dihabisin, apalagi manusia. Nah, yang saya ingin sampaikan begini, di dalam Islam itu pendekatan dakwah digunakan slogan atau kata-kata yang memang terbalik. Misalkan yang sering kita dengar bahwasanya aswatun hasanah, akhlak yang mulia. Itu agar kita baik. Ternyata perangai yang ditunjukkan, yang esensinya itu kan ketika kita bawa mereka kepada syariat Islam. Artinya kekerasan beragama itu adalah akhlak. Nah, jadi inilah kecebaknya orang Islam. Kemudian misalkan nanti ada istilah lain, amal ma'ruf yang sering digunakan, yang artinya mengajak manusia kepada kebaikan. Yang dimaksud itu kebaikan itu ya harus diterangkan oleh syariat Islam, yaitu harus dipaksa. Orang yang buka warung bulan puasa, yang tidak puasa ya harus kena denda atau harus disita, bagaimanalah. Pokoknya pemaksaan dalam beragama itu adalah hal yang memang diajarkan. Makanya dalam syariat Islam itu tidak ada konsep la ikraha fid din, atau tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, tetapi dalam dakwah mereka gunakan itu. Oh, ini tidak ada paksaan dalam beragama. Itu ketika mereka berdakwah. Tetapi ketika mereka menjalankan syariat Islam harus paksa. Malah kaum wanita yang jadi korban biasanya kan terhadap kewajiban harus pakai jilbab. Nah, tidak hanya di dalam kalangan orang-orang Sunni, tetapi dalam orang Syiah juga demikian. Sehingga adanya banyak kematian di Iran beberapa tahun yang lalu hanya gara-gara jilbab. Nah, jadi konsep-konsep dalam begini ya, di dalam syariat Islam itu ayat-ayat yang bagus itu tidak dipakai, atau terjemahan-terjemahan yang memang penting dipakai dan sangat berguna itu tidak dipakai, ditolak. Misalkan la ikraha fid din diterjemahkan tidak ada paksaan dalam beragama. Sebenarnya itu harus ditegakkan. Makanya untuk mewujudkan toleransi beragama itu kan harus demikian. Tetapi karena syariat Islam menolak la ikraha fid din ayat 256 pada surah Al-Baqarah, sehingga konsep toleransi beragama itu susah. Makanya adanya kekerasan, baik itu pembakaran gereja dan lain-lain, termasuk pembakaran tempat-tempat pengajian yang memang berbeda pendapat, termasuk pengajian orang Muhammadiyah itu sendiri, ya, seperti di Aceh dan di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi kembali kepada ayat yang Anda tanyakan tadi, kalau nggak salah, tidak salah dengar, ayat 55 dari surah Al-Anfal, ya. Kemudian surah At-Taubah ayat 123. Yang juga terkait dengan atau sama maknanya dengan ayat 19. Jadi ayat-ayat itulah yang digunakan oleh kaum Islam ortodoksi. Nah, itu yang mereka sangat mengerti. Tetapi kalau ada ayat-ayat yang atau terjemahan-terjemahan yang bagus, mereka tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Nah, jadi inilah yang jadi masalah, sehingga janji Islam yang mereka tonjolkan atau yang mereka pamerkan kepada masyarakat, misalkan agar agar tujuan Nabi Muhammad diutus kepada manusia untuk membawa mereka kepada orang baik-baik, ini tidak bisa diwujudkan, tidak bisa diaktualisasikan dalam alam. Kenapa? Karena memang terjebak, mereka sudah termakan dengan ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang diterjemahkan dengan sedemikian rupa sehingga terperangkapnya umat Islam dalam kezaliman dalam beragama. Contoh, ya, ayat 123 dan ayat 19 dari surah At-Taubah, dan ada sejumlah ayat-ayat yang lain yang digunakan oleh syariat Islam yang mengacu orang Islam itu sendiri kepada orang-orang jahat dalam beragama. Makanya kalaupun mereka sudah pulang dari haji, sudah pulang dari umrah,
Seharusnya kan kita lebih aman berkawan dengan mereka, lebih apa namanya ya, lebih aman kita berdialog, lebih aman kita berdebat atau bagaimana lah sehingga terjadinya uh, toleransi beragama ini lebih baik. Tetapi pada kenyataannya bukan demikian. Orang Aceh itu kan orang-orang yang paling taat dalam beragama. Tetapi kalau Anda tanyakan sama saya, atau kalau kita melakukan satu kajian, satu evaluasi, itu kebanyakan orang yang sangat beragama Islam itu semakin mendalam mereka dalam ajaran syariat Islam, semakin mereka sangat tidak manusiawi dalam beragama, termasuk ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jadi agama Islam itu yang sudah kita lihat sekarang, sejauh ini ya tidak dapat mencapai objektif yang mereka klaim, yaitu untuk membawa umat kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang. Makanya slogan-slogan adanya banyak slogan yang digunakan dalam agama Islam itu sangat terbalik, dan orang termasuk yang dalam hal ini umumnya orang Islam termakan dengan slogan yang mereka kira itu kebaikan, ternyata di dalamnya itu adalah racun buat mereka, sehingga mematikan akal pikiran. Kalaupun nanti misalkan ada tadi rekan kita yang di bawah yang baru turun, kena disampaikan ayat Iqra, kita harus baca. Tetapi Iqra itu dalam dimensi syariat Islam kita tidak bisa berpikir. Nah, jadi fungsi Iqra itu tidak ada sama sekali dalam syariat Islam. Sekiranya demikian Pak Yohanes tentang pertanyaan yang Anda tanyakan tentang ayat itu ya, ayat 123 dari surah At-Taubah dan ayat 55 kalau nggak salah dari surah Al-Anfal. Persoalan ada beberapa poin yang bisa saya catat ini Pak Cakra, bahwa satu tadi statement bahwa ada kekerasan beragama adalah sebuah akhlak. Kemudian kalau saya telaah tadi Pak, beberapa hal itu sangat kontroversial. Di satu sisi tadi sederhana saja contohnya bahwa membunuh semut itu saja tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Artinya kan itu sungguh sangat mulia, sungguh sangat indah sekali. Sementara Pak, kalau perlakuan kepada orang tapir ini Pak, luar biasa Pak. Ini kontroversial menurut saya. Bagaimana ini akan mencapai sebuah objektif, sebuah goals yang kita idam-idamkan. Goals mereka ya itu surga yang dengan payudara montok itu kan Pak. Itu goal mereka ada di situ. Kalau yang orang kafir selain itu goalnya juga berbeda. Seperti itu perwujudannya. Jadi Islam itu dari kerangkanya, dalam hal ini yang termasuk kerangka yaitu hal-hal yang sangat mendasar, termasuk di dalamnya tentunya syariat Islam. Karena Islam tanpa syari'i atau tanpa syariat itu tidak berfungsi sebagai agama atau sebagai lembaga. Maka syariat itu perlu kita angkat ke permukaan. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya syariat itu bukan mengajak kaum agar manusia ini lebih manusiawi dalam beragama, tetapi sebaliknya mengajak kaum kepada kezaliman dalam beragama. Nah, contohnya banyak perlakuan-perlakuan Nabi Muhammad yang memang ya suka-suka perang, termasuk menyuruh orang Islam ini menghabisi sekalian orang Yahudi, ya kan, untuk agar orang Islam ini masuk surga. Nah, kan ajaran-ajaran begini bermasalah. Ya, termasuk ditambah lagi dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang memang diterjemahkan dalam kacamata syariat Islam. Artinya seperti ayat tadi yang sebutkan itu sangat kontra dengan ini ya. Pada saat yang sama
bukan hal yang tidak baik, tetapi kita jujur untuk kita bisa bahas dengan terbuka masalahnya di mana sih dalam agama Islam, kenapa umat Islam itu tidak bisa mewujudkan konsep rahmatan lil alamin yang dijanjikan kepada umat. Kemudian kenapa kebenaran yang diklaim itu ternyata bukan kebenaran yang berlandaskan ternyata hipotesa yang memang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam, sehingga klaimnya itu sungguh semu, sehingga tujuan hidup dan tujuan taubat atau hasil taubat juga semu, tidak bisa dievaluasi apa seseorang itu sudah diterima taubat, kan. Nah, ini yang jadi masalah. Saya kira itu aja. Brother Yohanes, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan. Saya naik yang lain dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa naik kembali. Absolutely, it enlightens my mind. It broadens my knowledge about Muslim and everything. You are amazing. You are fantastic, sir. Thank you very much. Bless you. You are very welcome. Thank you very much.